Kita sekarang lagi di Ku Podcast. Kupang punya cerita, semuanya bakal kita kupas tuntas di sini. Closed doors, I'm a fool for your love. Hai semuanya, ada Apple nih di sini. Tapi ini bukan lagi di radio ataupun bukan lagi siaran. Beda banget kan rasanya. Kita sekarang lagi di Ku Podcast. Kupang punya cerita, semuanya bakal kita kupas tuntas di sini. Kalau misalnya kemarin nonton TikTok, ada video katanya kalau misalnya ibu-ibu di NTT lagi di dapur pada masak, 5%-nya kupas bawang, 95%-nya kupas orang punama. Oke, sebelum kita ngomongin Ku Podcast lebih jauh lagi, kenalan dulu kali ya sama hostnya di sini. Nama gue Apple, tapi notabene-nya gue tuh besar di Jakarta. Bukan besar aja, tapi lahir dari TK, SD, SMP, SMA. Semuanya sampai kerja juga di Jakarta. Tinggal di sini kurang lebih udah 5 tahun lebih lamanya. Dari tahun 2015 sampai 2020. Untungnya kemarin di Jakarta belum dapet jodoh. Coba kalau udah dapet jodoh, gak bakal deh kita ketemu di sini. Terus pindah ke Kupang, gak pernah terpikir sedetik pun atau sedikit pun bakal bisa tinggal di Kupang. Kupang di mana aja nggak tahu. Padahal anak IPS kemarin sekolahnya. Udah gitu ikut ke sini karena pindah ikut nyokap. Nyokap usahanya pindah ke sini. Bisa aja sih sebenarnya mau ikutan usahanya nyokap atau orang tua. Tapi kenapa ya dari dulu rasanya semangat banget, passion banget kalau dengerin yang namanya radio. Oke, karena semangat di radio, jadi cobalah kemarin ngelamar di radio. Terus ternyata keterima sekarang ini, ya bisa dibilang sebagai penyiar senior. Udah hampir mau 5 tahun jadi penyiar. Karena agak sedikit bosan dan pengen naik kelas dikit, jadi kita bikin deh Ku Podcast kali ini. Kupang punya cerita, semua all about Kupang. Langsung nanti kita podcastkan di sini. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, jangan ragu untuk mau komen, mau ngundang siapa. Mungkin ada kritik dan saran sampai ya istilahnya kalau misalnya haters bilang, cacian lo gue beli dengan senyuman prestasi. Apple mau cerita tentang pertama kali pindah ke kota Kupang. Kayak gimana sih adaptasinya? Pikiran pertama disuruh pindah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mikirnya orangnya galak-galak, terus udah gitu sangar-sangar, takut gak ngerti sama bahasanya. Udah kayak gitu, ya pokoknya bener-bener gak terfikirkan kalau misalnya kota Kupang itu beneran kota kasih. Sesuai dengan namanya, orangnya baik-baik. Walaupun terkadang sampai sekarang sih kalau misalnya ngomong sama orang disangkanya berantem, padahal sebenarnya enggak, nadanya emang tinggi. Cuman ya gitulah indahnya kota Kupang. Makanya itu senang banget bisa stay di sini, punya karir di sini sampai mungkin siapa tahu bisa dapet jodoh di sini. Kita bakal bikin Ku Podcast, Kupang pun podcast, Kupang punya cerita, semuanya akan kita cerita di sini. Karena kenapa bikinnya Ku Podcast? Menurut Apple banyak banget hal-hal dari Kupang punya cerita yang belum dieksplor sampai keluar. Kepengen banget bikin masyarakat di Indonesia tahu tentang keindahan kota Kupang, tentang kreativitasnya, tentang culture-nya, dan juga pastinya tentang wisatanya yang kalau misalnya bisa dibilang sekarang ini NTT itu lagi viral banget dan namanya lagi paling dicari untuk tempat wisata. Setuju nggak sih? Kalau misalnya Apple sih setuju banget dan kepengen banget sih kalau misalnya punya kesempatan suatu saat bisa keliling kota atau keliling provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekitaran udah 5 tahun lebih tinggal di Kupang sendiri, udah pergi nggak banyak sih tempatnya, sekitaran 3-4 kabupaten dari 22 kabupaten kota, dan ada salah satu tempat yang benar-benar bikin miris tapi di samping itu bikin bersyukur banget. Karena kenapa? Ini tempatnya nggak gitu jauh dari kota Kupang, di dekat Camplong, pasti kalian semua tahu deh. Dan di sana itu masih belum ada yang namanya listrik, air pun masih susah banget. Jadi kalau misalnya untuk mau mandi aja, bayangin mesti harus ke mata air, dan kalau enggak mesti ngambil pakai dirigen dan diangkat. Dan lumayan jauh sebenarnya tempat dari mata airnya. Nggak cuma itu aja nih, ternyata di selain nggak ada air atau airnya sedikit,
listriknya belum ada, sinyal juga belum ada. Ternyata yang lebih miris lagi, edukasi ataupun sekolah yang sebenarnya nggak terlalu diperhatiin sama pemerintah setempat. Karena kenapa? Di situ waktu itu sempat dapat pengalaman untuk mengajar di SD. Jadi SD-nya itu ada 3 kelas. Harusnya kan ada 6 kelas untuk sekolah yang ideal, dari kelas 1 sampai dengan 6 SD sekolah dasar. Tapi ternyata di situ cuma ada 3 kantor atau 3 ruangan. Ruangan 1 itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ruangan yang kedua untuk kelas 3 dan 4. Dan yang ruangan ketiga untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi mereka itu sekolahnya digabung semuanya. Dan gurunya pun juga terbatas. Cukup miris sebetulnya tentang edukasi, karena bahkan kemarin sempat dapat kelas di 3 dan 4. Banyak banget dari mereka yang belum bisa baca dan tulis. Tapi ternyata mereka semua walaupun hidup dengan bisa dibilang berkekurangan, mereka tetap bersyukur. Untuk makan mereka masih bisa berkebun, dan juga mereka untuk minum mereka bisa ambil dari mata air dan masak. Ternyata hal-hal kayak gitu yang bisa bikin gue tuh lebih bersyukur dengan hidup. Ternyata di luar sana banyak banget yang hidupnya lebih berkekurangan daripada kita yang berkecukupan. Tuh, buat kalian-kalian yang suka ngeluh, coba deh sesekali mengeksplor beberapa tempat yang ada di Kota Kupang atau di Nusa Tenggara Timur. Ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari hal-hal kecil seperti itu. Itu dia tadi kalau misalnya pengalaman Apple di salah satu kabupaten di Kota Kupang atau kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Cukup bikin excited, kadang tuh kangen banget ternyata kita sebagai manusia yang sering banget nih hidupnya atau tiap harinya di kota, perlu deh sekali refresh di kehidupan yang lebih nature dan juga lebih tradisional. And then kalau ngomongin tentang Kota Kupang, pastinya sempet ngalamin yang namanya culture shock. Culture shocknya itu apa? Contohnya cium hidung. Di sini kalau saya jujur sampai sekarang kalau misalnya masih ketemu orang ataupun ada acara, gue lebih better untuk memilih salaman kalau enggak namaste kayak gini. Tapi ternyata di sini tuh enggak, mereka mayoritas pada melakukan yang namanya cium hidung. Cium hidung itu kalau misalnya sempat googling itu sebenarnya dari budaya daerah Sabu kalau nggak salah. Jadi memang kalau misalnya untuk acara semuanya yang dianggap saudara dan juga tamu dan kolega itu pasti melakukan ada cium hidung. Cukup kaget dengan culture tersebut dan sampai sekarang masih belum terbiasa. Kemudian ada juga kebiasaan makan sirip pinang. Kalau misalnya kita masuk ke suatu desa ataupun tempat yang baru, kita selalu disuguhkan yang namanya sirip pinang. Kalau misalnya ditawarin, lebih baik buat kita untuk ngambil dan juga makan. Itu untuk menghormati para tuan rumah yang udah ngasih, dan juga setidaknya kita menganggap mereka sebagai keluarga kita. Terus apalagi ya kira-kira yang culture shock di sini? Oh, satu lagi. Ngomongin culture shock, di sini itu pestanya itu benar-benar yang meriah, dan mostly kebanyakan terakhirnya itu dengan minum sopi, mabuk, dan juga joget-joget tarian. Tarian di sini tuh bener-bener keren, dansa, jait, rakat, semuanya orang-orang sini bisa belajar dansa itu karena temen ikut acara terus diajarin sama teman untuk belajar dansa. Sampai sekarang sih ngomongin dansa bisa lah 1-2 gaya. Kalau misalnya ngomongin dansa tinggal mau belajar rakat aja nih biar bisa kayak goyang sama koi kau mau dia. Ngomongin Kota Kupang itu kan terkenal dengan namanya kota kasih. Ternyata emang bener gue sendiri pun ngalamin yang namanya kasih di Kupang sendiri. Kenapa? Contohnya aja nih, di sini tuh kekeluargaan masih kerasa banget. Kalau misalnya dulu pas masih tinggal di Jakarta, boro-boro ya mau saling manggil sama tetangga, kenal aja, bahkan tahu namanya aja nggak tahu. Tapi kalau misalnya di sini semuanya itu pada gotong royong. Kalau misalnya kita lagi ada accident, lagi ada masalah, mereka pasti langsung ngebantu kita. Dijamin nggak perlu kita minta tolong lagi ataupun teriak-teriak tolong. Mereka pasti akan dengan senang hati nolongin kita. Gak cuma itu aja, ngomongin tentang anak-anak kos nih. Anak kos pasti berasa banget para perantauan. Kalau misalnya gue sendiri kan kuliah di Kupang, jadi sering banget ngelihat teman-teman gue yang ngekos itu kalau misalnya anak kos di sini seneng ngadain makan-makan bersama. Contohnya kalau misalnya orang tuanya baru ngirimin uang saku bulanan, atau mungkin habis dari pesta bawa makanan lebih. Biasanya kalau misalnya orang-orang individual pasti ya udahlah disimpan aja buat besok atau buat makan sendiri. Ini enggak.
semua yang ada di kos tersebut dipanggil. Keren banget kan kalau misalnya di Jakarta atau di Jawa nggak bakal ada. Setuju nggak sih? Kalau misalnya Apple sih setuju banget, dan yang bikin gue amazed tuh itu. Tapi ternyata nggak cuman Kota Kasih aja, Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur itu banyak banget anak-anak yang memiliki segudang prestasi. Contohnya nih, Marion Jola, Amnes Kamaleng, pengen deh sesekali ya datang di Podcast ya. Ternyata di NTT sendiri itu banyak banget prestasi, terkenal dari bidang tarik suara, kemudian di bidang joget, bahkan ya kan nari rakat. Sekarang ini terkenal banget TikTok dari rakat, dan dari mana lagi kalau bukan dari NTT. Ada contohnya temenku Olin Besi itu juga keren banget, sekarang viewersnya udah sampai jutaan, bukan million. Waduh. Nggak cuma itu aja, kalau misalnya menurut Apple, anak-anak milenial di Kota Kupang sendiri itu sebenarnya cukup kreatif, tapi masih kurang berani untuk mendongkrak. Nah, oleh karena itu kepengen banget nih buat kamu-kamu semua yang masih milenial dan juga punya banyak segudang prestasi, jangan malu keluar dari zona nyaman kamu, karena we never know, siapa tahu sekalinya kamu coba untuk mengeksplor diri kamu sendiri, ternyata itu yang menjadi nilai jual buat kalian dan juga menjadi prestasi buat kita semua. Jadi daripada kita hanya duduk ngomongin nama orang dan juga ceke mabok kalau orang bilang di sini, mendingan coba deh sekali mengeksplor diri kita sendiri. Ngomongin tentang kehidupan sosial sendiri di Nusa Tenggara Timur dan especially di Kota Kupang, cukup kaget pas pertama kali lihat keadaan di sini. Bukan kaget yang kayak gimana, di setiap daerah ataupun tempat ya pasti adalah kejadian yang namanya MBA or Married by Accident. Tapi ternyata di NTT sendiri angkanya cukup tinggi, dan juga mayoritas ternyata pada yang baru lulus SMA atau baru lulus menjadi pelajar. Padahal sebenarnya masa depannya mereka itu masih panjang banget. Gak cuma itu aja, beberapa temen gue di tempat kampus di Kota Kupang pastinya itu kejadian yang hal-hal seperti itu, dan sangat disayangkan. So kalau misalnya kayak gini, sebenarnya kita udah nggak tahu nih mau nyalain siapa. Apakah karena mungkin kurangnya edukasi atau sex education dari zaman kita pas masih kecil? Karena kalau bisa dibilang di sini mungkin masih agak sedikit minim mengenai sex education. Gak cuma di NTT, tapi di Indonesia sih sebetulnya masih agak minim tentang sex education sendiri. Dan ternyata nggak cuma itu aja nih. Di sini masih terlihat lebih santai untuk kerja, belum sehektik ataupun sepadat dari kehidupan di kota besar, contohnya kayak di Jakarta, di Surabaya. Kalau ngomongin tentang lingkungan kerja di sini masih terlalu sangat santai. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini gimana? Kalau menurut Apple sih kayak gitu, karena pada saat pertama kali masuk ke dunia kerja di radio, beda banget dengan apa yang gue bayangkan sebelumnya. Beda banget dengan ekspektasi gue sebelumnya. Di sini lebih terkesan santai, dan juga kalau misalnya ngomongin tentang logat di sini udah beberapa kali disentil sama para pendengar. Katanya, kok logatnya bahasa Jawa sih? Kok logatnya Jakarta banget sih pakai lo gue? Sorry to say, sebenarnya pengen banget belajar bahasa Kupang, bahasa NTT. Kalau misalnya diajakin ngomong oke, ngerti. Tapi kalau untuk logat masih berasa belum klop banget, belum cocok kali ya. Tapi ngomongin tentang logat, sebenarnya itu bukan logat, tapi kalau misalnya yang gue pakai untuk saat ini, untuk aku sendiri aku pakai itu kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi di sini kalau misalnya kita ngomongin udah pakai enggak atau tidak, mereka pasti mencapnya bahasa atau logat Jawa atau logat Jakarta. Kalau misalnya menurut kamu gimana? Komen langsung di bawah sini ya. Ngomongin tentang pariwisata di NTT itu, tahu gak sih, ternyata NTT itu merupakan miniatur dari Indonesia. Kenapa? Ngomongin nih tentang laut, di NTT kurang apa sih laut? Udah bagus banget. Ngomongin gunung, banyak banget. Ngomongin yang baru-baru nih ya, sebenarnya kan kalau misalnya untuk pariwisata gak cuma di Flores dan di Sumba aja, di bagian Tanah Timur juga udah banyak banget dieksplor. Secara COVID-19 sekarang ini masih terjadi, pandemi ini masih terjadi di semua tempat, jadi otomatis semua orang tuh pasti bosan, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke bioskop, nggak bisa ke live music, jadi mau nggak mau back to nature. Ternyata di Pulau Timor tuh banyak banget
yang namanya keindahan dari Nusa Tenggara Timur ataupun dari daerah Tanah Timur. Iya, seperti contohnya Vatukopa nih yang katanya negeri di atas awan. Bagus banget tempatnya, adem banget. Jadi kalau misalnya mau ngeliat Bromo, nggak perlu lagi kamu semua ke Jawa karena udah ada Bromo dari Pulau Timur atau dari Tanah Timur, yaitu Vatukopa. Banyak banget nih orang-orang ataupun anak-anak milenial yang bela-belain camping di Vatukopa buat ngejar sunrise yang gak kalah bagus dari Gunung Bromo. Gak cuma itu aja, tapi banyak banget dari yang baru-baru ini Vatumnasi yang adem banget, masih back to nature. Tapi yang agak miris sebetulnya pada saat pergi ke tempat-tempat yang bisa dibilang menjadi tempat pariwisata yang baru, justru dari Dinas Pariwisata nih, ayo dong lebih diperhatikan lagi untuk akses-akses dan juga fasilitas buat para turis. Jadi kalau misalnya nantinya tempatnya udah viral banget, dijaga, ada peraturannya dan juga aksesnya dipermudah. Jadi buat para turis juga dibikin lebih nyaman pada saat liburan ke Pulau Timur. Jadi gak cuman untuk daerah Flores aja atau mungkin yang lagi di Labuan Bajo yang sekarang ini lagi bener-bener diperhatikan dari pemerintah. Ngomongin tentang NTT lagi, tentang pariwisatanya. Pink Beach ini benar-benar pantai yang ada di Indonesia yang berwarna pink, cuman pink beach doang. Ngomongin Raja Ampat di Papua, kita di sini juga ada di Pulau Rote yang namanya Pantai Mulut Seribu. Wah, kurang keren apa lagi nih? Nggak cuma itu aja, ternyata ada juga Komodo. Siapa sih yang nggak tahu Komodo? Termasuk dari salah satu keajaiban dunia. Terus udah gitu dia itu merupakan salah satu spesies dari keluarga jauhnya dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Dan semuanya itu cuman ada di Nusa Tenggara Timur. Ngomongin tentang budaya di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu kan terkenal dengan miniaturnya Indonesia. Ya iyalah, punya 22 kabupaten kota. Dan bayangin aja, gak cuma bahasa yang banyak, dan juga ternyata ada berbagai macam motif tenun, 22 motif tenun. Bisa ngebayangin sebanyak apa dan sekaya apa NTT. Ngomongin tentang kain tenun, gue jadi teringat seseorang, sosok yang benar-benar inspiring banget. Gak cuma cantik, masih muda, istri dari pejabat di NTT, dan juga sekarang ini menjadi anggota DPR di Republik Indonesia. Nggak cuma itu aja, sebenarnya dia atau beliau bukan dari Nusa Tenggara Timur asli, melainkan suaminya yang dari Nusa Tenggara Timur, tapi kecintaannya terhadap tenun itu benar-benar patut diacungkan 2 jempol. Siapa lagi kalau bukan Ibu Julie Leskodat. Beliau merupakan istri dari Bapak Gubernur kita, Bapak Victor Bungtil Leskodat. Kenapa? Nggak cuma itu aja, karena prestasi Ibu Julie ini berhasil membawa nama NTT harum di Indonesia. Bayangin aja pada saat upacara 17 Agustus di 75 tahun kemarin kemerdekaan Indonesia, Pak Jokowi pakai baju adat tenun dari Timor, dari TTS, dan merupakan salah satu rancangan dari Ibu Julie sendiri. Gak cuma kain tenun aja, tapi di rapat paripurna juga sempat menggunakan pakaian adat dari Sabu. Wah, buat Ibu Julie, boleh dong sesekali aku undang ya ke Podcast. Itulah tadi salah satu toko yang cukup menginspirasi Apple dari Nusa Tenggara Timur. Tapi ternyata gak cuma Ibu Julie Leskodat aja, masih banyak lagi toko yang bisa menginspirasi kita. Dan kalau misalnya diceritain di sini, kayaknya untuk sekarang nggak akan cukup waktunya. Tenang aja, masih ada next episode. Dan juga 5 tahun lebih Apple tinggal di Kupang, banyak banget yang bisa Apple pelajari, yaitu jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Apalagi kita sebagai kaum milenial, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, out of the box, dan juga harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan di Indonesia saat ini. And after this one, the next episode, Apple akan ngajak seseorang, ini merupakan teman, partner, pokoknya dia itu teman baik Apple di Kupang sendiri. Penasaran kira-kira siapa? Ditunggu next episode di Ku Podcast, dan jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan di komen ya.